Nah, saya masuk ke W3 School. W3 Schools. Harusnya yang SQL. W3 School SQL. Ya. Nah, saya masuk ke sini. Saudara, nanti ini ada latihan-latihan di sini sebetulnya di operator ya. Nah, kita akan bahas dulu ini operator, nanti pasti kepake sih di sana ya. Ada operasi aritmetik ini, tambah, kurang, kali, bagi, modulus ya. Ini simple aja sih, jadi kalau contoh misalnya yang tambah-tambah kayak gini. Ya, select 30 tambah 20 gitu kan, kita berjalankan ya gampang dapat hasilnya ya, gini ya. Hasilnya 50. Ya, jadi ini perhitungan aja, matematika, simple sebetulnya. Saya nggak bahas ini lah ya, ini karena simple sekali. Modulus itu sisa bagi, ya, sisa bagi. Suara saya masih tetap terdengar, oke. Ini internet saya unstable. Lanjut lagi ya. Operator, nah ini operator bitwise untuk N ya. Jadi kalau ada dua kondisi yang perlu N, harus kondisinya misalnya ada dua kondisi nih, A sama B. Ini A-nya harus betul, B-nya juga harus betul ya, benar-benar ya. Berarti ini pakai N baru dipenuhi. Contoh misalnya, kalau misalnya kita ini udah coba misalnya dia tinggalnya di country ya, tinggalnya di country misalnya Jerman dan kode posnya 1234. Nah, berarti dia harus country-nya Jerman country ya, misalnya Jermannya country, terus itunya kode posnya 1234. Harus dipenuhi, dua-duanya dipenuhi ya. Kalau OR ini pakai seperti ini ya. Kalau ini exclusive OR, exclusive OR itu kalau kondisinya betul dua-duanya atau salah dua-duanya. Kalau N itu kan betul dua-duanya ya, tapi kalau ini salah dua-duanya ya. Jadi saya punya dua kondisi, kalau ini salah ya udah gitu, exclusive OR ya. Oke, kita cek sini. Nah, ini perbandingan ya, SQL operator. Ini pernah dicoba juga, kita coba aja ya ini ya. Contoh misalnya ya, price-nya seperti ini. Select bintang from product di mana price-nya lebih besar dari 30 ya. Semua price ini lebih besar sama dengan 30 ya, sesuai dengan ini sintaknya. Saya lanjut lagi berikutnya. Tadi ini koneksi saya masih bagus ya. Bentar, ini putus-putus. Berikutnya lagi. Nah, ini sudah bisa nanti latihan. Saya masuk sekarang yang ini, operator yang ini. Ini sama ya, gabungan operatornya. Saya nggak banyak jelaskan lah ini ya. Yang ini aja, operator ini all. Kita bisa coba di sini antara ini ada yang baru masuk. Ini Michael baru bisa masuk, asisten saya nanti 3:30 karena lagi ujian katanya. Lagi persiapan itu. Ujian. Oke, saya coba ya yang all. Nah, ini operator all. Select bintang from product. Saya minta semua data yang ada di produk, di mana price-nya adalah ya lebih besar daripada hasil select sini. Jadi kita akan lihat dulu dalam dulu. Kalau ada seperti ini ya, select di dalam select-nya atau sub select ya ini. Select price from product di mana price-nya lebih besar 500.
Jadi nanti di sini saya dapat harga-harga, ya, harganya mungkin bisa lebih dari satu, ya. Pokoknya yang saya munculkan nih price apa aja nih yang lebih 500, mungkin 501, mungkin 600, mungkin 700, mungkin 800, pokoknya semua price yang lebih besar dari 500 ini. Ya. Nah, ini kita cek aja ya. Jadi di mana price-nya all. Ya. Saya punya ininya. Nah, sudah bisa lihat nih price-nya nih. All gini. Kedua, tiga semua ya. Ya, saya balik ininya. Kita lihat ya, supaya saudara nanti punya bayangan. Nah, ini ya. Oke, kita mau lihat dulu ininya. Saya buat dulu ininya. Ini tadi kan kita lebih besar, ya, lebih besar. Kita run nih, dapat datanya ini ya. Nah, kita mau lihat dulu nih hasil select ini tuh apa gitu. Saya copy ya, saya buat dulu di sini nih, di tempat lain. Ya. Tuh. Ternyata nggak ada nih price ini yang di atas 500. Kita coba buang ininya ya. Ternyata harga-harganya nggak ada yang di atas 500 tuh. Ya, semua di bawah 500. Coba kalau kita ganti ininya. Jangan 500 tapi 50. Ada nggak di atas 50? Ada ya, ini hasilnya. Ya, di atas 50 hasilnya ini. Ya, jadi ketika itu tadi semuanya dimunculkan yang tadi. Saya buka yang mana ya, yang ini. Ya, yang hasil dari ini nggak ada semua. Ya, jadi makanya ini semua dimunculkan. Nah, kalau kita ganti ininya, price-nya lebih besar 50 gitu. Nggak ada ya. Nah, ini untuk all. Ya. All itu buat apa? Kita lihat sini, all ya. All yang ini ya, all atau elmi. All ini akan mengembalikan nilai true ya jika seluruh subquery-nya memenuhi kondisi ya, memenuhi kondisi. Jadi dia akan bernilai true. Nah, tadi ya, kalau kita lihat di sini ini ada contohnya yang all ini saya yang bahas minggu lalu nih, any, kemudian ini all nih. Ya, all select product yang tadi ya. Jadi nilai ini akan bernilai true kalau semuanya terpenuhi. Ya, kalau nggak penuhi jadi false. Makanya datanya kalau ini tidak terpenuhi hasilnya jadi kosong. Ya, jadi nilai hasil ini sebetulnya adalah true atau false. Ya, true atau false. Nah, produk ID yang true sama false ada nggak gitu. Ya, ini contoh ya. Kita lihat di sini nih. All operator mengembalikan true jika subquery-nya memenuhi kondisi ya. Nah, ini contoh misalnya ya. Di sini the following SQL test statement return true.
ya dan daftar-daftar produk jika seluruh record ya all record ini ya yang memiliki quantity lebih 10. Nah, jadi kalau kuantitinya semuanya 10 sama dengan 10 ya, baru dia nih bernilai true. Tapi kalau salah satu bernilai ini ya, dalam example ini ya, bernilai false. Kenapa nggak ada nih yang order detailnya semua 10? Karena kan macam-macam. Sama seperti tadi price. Jadi nggak ada yang price-nya katakanlah tadi lebih besar ya. Tadi kan lebih besar 500. Ya. Kebayang nggak? Ini untuk false ya. Untuk all. Saya lanjut lagi ya. Kita coba lagi yang lain lagi. Ini ada beberapa latihan, saudara. Saya nggak bahas semua dulu ya. Ini buat latihan. Yang tadi ada di sini, SQL operator. Nah, sini nanti ada and juga ya, gabungin. Ini beberapa nih, dan saudara nanti bisa coba ya. And saya cobalah lihatkan. And tuh kayak gini ya. Tadi saya contoh. Misalnya kotanya di London, and ini. Nah, kalau gini kan ini harus betul dua-duanya. Ini harus kondisinya benar, ini harus kondisinya benar. Kalau salah satu. Misalnya dia kotanya Bandung. Ada satu customer katakanlah. Kotanya Bandung, tapi misalnya country-nya UK. Ya, ngarang-ngarang dikit lah misalnya ya. Country-nya UK, tapi kotanya misalnya Bandung gitu kan. Dia nggak akan dimunculkan. Jadi harus kotanya London dan country-nya UK. Seperti itu. Ini harus dipenuhi dua-duanya. Ya, kalau kita jalankan nih, munculkan ini. Ini berapa data? 6 data. Kalau saya ganti OR, tujuh data. Ya. Kenapa? Ada yang dari UK, juga ada yang dari Quest nih. Quest ya. Nah, dia dimunculkan. Nah, sekarang kalau kita pakai XOR. XOR nggak bisa. Sebentar, aku lupa simbolnya ya. XOR kayak gimana? Tadi XOR. Tapping. Pakai apa nulisnya? Tandanya? Tapping, Pak. Apa sih namanya? Ya, tanda lebih besar tapi itu. Ya, ntar aku coba lihat dulu itu nulisnya, aku lupa. Di operator tadi. XOR. Tanda apa sih ini teh? Pangkat ya aku nyebutnya teh. Payung ya atau payung ya nyebutnya ya. XOR. Sorry ke close lagi. Maaf. Ini jendelanya si itu loncat-loncat aja yang nah ini XOR tanda payung. Nggak mau ya dia. Dia nggak mau deh. Token itunya. Ya udahlah nanti nggak apa-apa lah. Nanti saya cek lagi. Nih. Ininya nggak jalan di sininya. Exclusive OR. Nggak apa-apa deh. Kita ganti yang lain lagi ya. Kemudian itu and. Ya sekarang saya masuk ke yang baru aja ya. Create ini ya. Saya nanti mau jelaskan juga IRD-nya ya saudara ya. Di sini emang nggak ada IRD-nya. Nah ini create database ya. Database sudah simple, create database mah tinggal ngikutin aja nama database-nya ya. Kita contoh deh ya, misalnya. Ini kita suruh minta buat test database ya udah tinggal create ini.
Kita lihat sampelnya, dia bisa buat database nggak? Nah, kita buat ya, create database. Kalau drop mah untuk ngapusnya ya. Di sini bisa buat database nggak ya? Salah, saya salah copy deh. Ya, create. Ke close lagi. Maaf bentar ya. Ini si tombol ininya, si zoom-nya dia gerak-gerak aja jadi nutupin layar. Nah gini, dia saya enak itunya turun naik terus. Nah create database sudah create ini ya, tinggal databasenya namanya apa gitu kan ya. Misalnya saya buat nih DB. Oh di sini nggak diizinkan ini deh, create database deh, create database-nya. Ya dia nggak diizinkan. Paling nanti kita create table ya. Ini database-nya yang punyanya dia ya. Kita create table aja. Ya saya loncat ke sini, create ke table. Kita try ya, kita coba. Di sini person belum ada nih. Ya saya nambahkan create table di mana ID-nya, ini atribut ya. Kalau di ARD itu table itu sebetulnya namanya entitas. Ya, entitas. Ini adalah atribut. Ya, kalau di ERD ya. Nah, kalau di table ya, relasi table seperti ini, table. Jadi entitas itu nanti digambarkan jadi namanya table ya. Atribut ini menjadi field ya, fieldnya ini ya. Oke kita coba ya. Nah udah masuk nih, kalau create table kayaknya bisa ya. Nah create table ini. Nah saya contoh misalnya gini, saya gambarkan ERD, saya pakai di sini langsung ya ngegambarnya ya, pakai annotation. Misalnya saya punya annotation, saya buat dulu di sini langsung ya. Saya punya data barang ya, misalnya saya punya barang nih. Entitas barang ya. Saya kode kasihnya barang aja ya. Ngegambar di sini langsung ya. Saya punya barang, kemudian saya punya data penjualan. Ya, saya kode jual ya. Nah, sudah diminta buat relasinya. Oke, belah ketupat gitu ya, belah ketupat. Ini barang, ini penjualan. Relasinya kan relasi itu bisa 1 ke 1, bisa 1 ke banyak, atau bisa banyak ke banyak, ya. Nah, ini relasinya apa? 1 ke banyak atau banyak ke banyak? Satu barang berapa kali dijual? Saya pakai warna lain. Yuk, boleh buka mic-nya saudara, mic-nya. Satu barang berapa kali dijual? Saudara kalau punya barang, pengen berapa kali dijual? Cukup 1 kali seumur hidup? Banyak Pak. Satu barang dijual banyak kan? Oke. Ya, gitu. Ini cara bikinnya dulu ya. Sekarang saya bacanya dari kanan. Saya ganti warnanya ya. Warnanya pakai kuning nggak kelihatan lah. Hijau, biru lah biru. Ini biru lagi deh sama. Orange, oke. Satu penjualan berapa banyak barang? Saudara kalau lihat di faktur, satu faktur kita berapa banyak barangnya? Saudara kalau ke supermarket satu faktur berapa barang? 1.
Satu barang. Saudara kalau ke supermarket cukup beli satu barang aja. Oh banyak Pak, banyak. Banyak, ya. Jadi satu penjualan barangnya bisa banyak. Ya kecap, ya susu, ya mentega, ya sabun, ya odol kan. Nah satu faktur gitu. Nah sekarang satu barang juga dijual banyak nih. Ya, si toko nggak mungkin deh ngejual sabun misalnya merek L gitu kan ya. Hanya sekali seumur hidup, bangkrut atau pabriknya ya. Bangkrut, dia harus jualnya bisa banyak, bisa berkali-kali. Jadi gini. Nah, kalau ada kasus seperti ini, nah ini cara-cara membuatnya ya gitu. Jadi relasi antara barang dengan penjualan adalah N ke N. Jadi ini relasinya adalah ini N. Ya. Ini adalah N. Nah, saya pakai gambar ya. Yang ini sudah boleh coret kan, ini buat ini aja gitu kan. Buat cara bikinnya. Ini adalah relasi N ke N. Satu barang dijual banyak, satu penjualan juga banyak barang. Gitu. Nah, kalau bentuk seperti ini nanti di dalam tabel ini, tabel yang kanan ini gitu kan ya. Ini nanti jadi ada 3. Satu, ini adalah tabel barang. Ya. Kemudian saya punya tabel, ini penjualan. Satu lagi nanti saya punya tabel. Hasil daripada relasi barang dengan penjualan. Dikasih namanya apa? Boleh, macam-macam tergantung lah kasih namanya. Misalnya saya kasih namanya jual barang gitu kan. Atau penjualan per barang gitu. Jadi kalau relasinya N ke N, ini jadi bentuknya seperti ini. Nah, bagaimana saya membuat tabelnya? Ya, saya buat tabel jadi 3. Jadi ada 3 kalau relasinya banyak ke banyak. Ya. Nah, nanti kita coba bagaimana membuatnya. Ya. Ini kalau relasinya banyak ke banyak, ya Saudara udah tinggal buat aja di sini ya. Oke, saya akan coba buat ya, buat ini barang. Barang itu atributnya apa ya? Saudara tinggal gambarin aja di sini. Tinggal kita create nih ya. Create table. Saya pakai ini. Sebetulnya barang sudah ada di sini ya. Tapi saya pakai bahasa Indonesia supaya nanti nggak nabrak ke sini ya. Supaya nggak mengganggu itu. Saya punya barang. Create table barang. Apa aja? Ya, ininya misalnya ID-nya. ID barang, saya pakai misalnya bahasa Indonesia aja ya. ID barangnya mau apa? Mau pakai karakter, variabel karakter boleh, pakai integer juga boleh misalnya Saudara ya. Atau misalnya kalau integer kan hanya angka aja. Kalau misalnya kode-kode produk itu kan kadang-kadang ada huruf gitu ya. Kalau ada huruf ya Saudara pakai kayak gini aja. Create varchar. Lebarnya berapa? Misalnya kode barang saya lebarnya 10 ya. 10 jangan kasih 255. Terlalu royal. Ya ini juga first name sampai 255 ya bolehlah itu buat latihan lah. Tapi nanti saat betulnya Saudara pasti dibatasin. ID barang, Saudara buat apa lagi? Nama barang. Ya, ini yang jadi atribut. Tapi di dalam table, jadi Saudara harus kenal ada istilahnya, ada namanya IRD. Ya, ini yang sebut dengan namanya IRD. Aku ambil annotation-nya. IRD, Entity Relationship Diagram. Satu lagi ada namanya relasi table. Ya, relasi table. Nah, yang atas saya namanya IRD, ini namanya relasi table. Ini, kalau ini kan hubungannya N ke N tadi ya. Nah, kalau ini nanti hubungannya jadi gini. 1 ke N. Gambarnya jelek ya, ini karena pakai mouse ya. Harusnya saya punya alat yang buat ngegambar di itu. Nah, ini N ke 1. Gitu.
Jadi kalau di IRD, relasi N ke N digambarkan dalam relasi tabel. Ya, ini relasi tabel. Relasi tabel itu udah bentuk fisiknya. Kalau ini masih abstrak nih. Ya, baru model aja, baru modelnya. Nah, ketika kita di database atau RDBMS, ini jadi tabel seperti ini. Ya, 1 ke N ke 1. Ya, ngegambarnya gitu. Nah, sekarang saya fokusnya nggak ke situ dulu lah. Saya fokusnya ke cara membuatnya. Oke, saya misalnya punya barang nih sini. Saya create barang, ID barangnya, kemudian ada apa aja, harga lah ya misalnya ya. Harga barang. Harga barang apa pakai apa ya? Integer. Ya, anggap aja barangnya katakanlah nggak ada desimalnya ya. Udah, saya pakai integer. INT misalnya. Ya. Nanti bisa single, bisa double gitu kan ya. Harga barang. Salah saya. Nulisnya kok di sini. Integer. Nah, gitu. Kalau mau ada stoknya, ya. Oh, harga barang itu sebetulnya kan nanti ada harga barang beli, harga barang jual. Harga beli. Nah, sudah nggak usah pakai barangnya lah, kepanjangan ya. Harga beli. Nanti tambah di sini harga jual. Ya, biasanya harga jual lebih mahal ya daripada beli supaya nanti dapat untung. Nah, gini. Ini oke, udah. Stoknya boleh lah, sudah tambahin stok. Stok atau persediaannya ada berapa banyak, integer juga. Oke. Nah, ini saya udah buat nih tabel barang. Saya buat tabel namanya jual. Saya copy dari sini, Ctrl C. Saya buat di bawahnya aja ya. Nanti tinggal di copy. Nah, jual, saya tinggal buat create table jual. Jual. Nah, sudah kalau lihat penjualan ya, kan nih di faktur itu kan ada ID-nya ya, ID jualnya atau nomor fakturnya lah ya. Nah, nomor fakturnya pakai partsar 10 misalnya. Nah, kalau penjualan itu berarti nanti ada di sini ya. Ada jual, ada ID jualnya, ada apalagi tanggal jualnya gitu kan ya, tanggal jualnya. Tanggal jual bentuknya date. Date gimana ya nulisnya? Date-nya gini gitu. Ya, date ya. Kemudian ada apa lagi? Oh, total. Total jualnya. Ya. Total jualnya pakai integer lah misalnya ya. Udah butuhnya saya ini misalnya total jual. Nah, barang-barangnya di mana? Barang-barang yang dijualnya nanti ada di sini. Gitu. Ya, barang-barang yang jualnya ada di sini. Saya di sini hanya mencatat ID penjualannya, tanggal penjualan sama total jualnya. Gitu. Nah, tinggal copy lagi jual ini. Jadi saya membuat 3 table. Nah, yang ini adalah create jual barang. Hasil dari relasi dua entitas ini, jual barang. Di sini nanti pasti ada ID jualnya. ID jual kita ngopi dari sini aja ya, 10. ID jual, di sini ada ID barang. Di sini ya, kalau kita menjual barang, nama barangnya butuh nggak perlu karena sudah ada di sini nama barang. Ya, nama barangnya kita nggak butuh. Yang kita butuh adalah quantity atau jumlah jualnya. Jumlah jualnya. Nah, misalnya pakai integer gitu kan ya, jumlah jualnya.
Nah, yang kita butuh lagi adalah harga jualnya. Kenapa nggak ngambil dari barang? Ya kan karena kalau di barang kan harganya harga yang terakhir. Kalau yang ini adalah harga saat penjualan. Beda nggak? Ada kemungkinan beda. Kalau misalnya ini harga jualnya yang tahun lalu. Ya, yang dicatat di sini adalah harga jual waktu tahun lalu. Ya. Nah, kalau yang di barang adalah harga jual terakhir. Harga jual terakhir akan kemungkinan berbeda dengan harga jual yang tahun lalu, ya gitu. Nah, ini harga jualnya. Jadi saya membuat 3 tabel nih. Ya. ID barang, kemudian barang, jual sama ini. Coba dieksekusi langsung bisa nggak ya? Kita coba. Nggak boleh dia. Harus satu statement ya. Kalau nanti di MySQL-nya sudah sebelumnya bisa ya. Oke, berarti saya cut dulu deh yang ini. Ctrl X, saya execute. Berhasil ya. Barangnya masuk. Mana barang masuk ya. Oke. Kita buat sekarang yang tadi. Barang yang kedua. Ctrl V. Saya buat dulu jual. Ini saya cut dulu. Ctrl X. Create jual. Oke, kita execute. Masuk ya, jualnya udah ada. Saya kopas lagi yang tadi, Ctrl V. Saya mau jual barang aja. Nah, jual barang. Oke, kita execute. Nah, udah masuk. 0000 gini. Ya. Nah, ini kalau kita bicara dari ini. Ya. Ini yang sebut dengan ERD. Ya, ini sebut dengan relasi antar table. Relasi antar table. Tulisannya nulis antarnya susah. Ya, pokoknya maksudnya relasi antar table. Dua model yang berbeda gitu kan ya. Tapi sebetulnya sejalan ya. Jadi kalau di ERD, kalau ada relasi banyak ke banyak digambarkan kayak gini. N ke N. Jadi N ke N. Yang ini adalah kalau di relasi table jadi 1 ke N, jadi N ke 1. Contoh lagi. Misalnya saya ingin mencatat nih ketika penjualannya ada konsumennya. Siapa yang, jadi barang itu dijual ke konsumen mana? Berarti saya punya entitas lagi, ya sudah bikin entitasnya. Saya tambah ya entitasnya, saya kasih warna ya merah ya. Nah, ini saya relasi lagi. Jadi saya punya di sini namanya pelanggan. Klik entitas pelanggan. Entitas pelanggan saya kasih kode P ya, pelanggan. Soalnya ini nulisnya susah nih. Aduh, nulisnya kayak anak SD juga lebih bagus anak SD nih. Nah, pelanggan bagus juga lah kebaca. Nah, saya punya pelanggan nih. Berelasi dengan ini, saya akan gambar nih. Nah, belah ketupatnya ya buat menggambarkan atau memodelkan relasi. Saya tinggal tarik ke sini, saya tarik ke sini. Nah, relasinya ini banyak ke banyak atau 1 ke 1 atau 1 ke banyak. Nah, kita tinggal ganti. Saya pakai warna apa ya? Biru. Tesnya gini, sudah baca dari atas boleh, dari bawah juga boleh. Satu pelanggan boleh membeli, ya ini kan data penjualan ya. Jadi kalau kita dari lihat pelanggan dia, boleh nggak kita menjual ke beberapa pelanggan? Satu pelanggan boleh beli berapa kali? Boleh belanja berapa kali? Kalau realnya. Sekali boleh nggak? Nah, mic-nya boleh dibuka deh, mic-nya. Lebih. Ya, lebih dari 1. Berarti satu pelanggan bisa banyak penjualan. 1 ke N. Gitu ya. Oke, sekarang satu penjualan berapa pelanggan?
Saudara kalau lihat di faktur, pernah lihat faktur ya atau struk belanja ya? Ada bonnya kan? Betul, ada bonnya kan? Nah, satu bon itu isinya satu pelanggan atau banyak pelanggan? Satu faktur jual berapa pelanggan? Tuh Pak. Satu. Ada yang banyak nggak pelanggannya? Satu bon cuman buat satu pelanggan. Iya, satu pelanggan, betul. Jadi nggak mungkin dalam satu faktur ada banyak pelanggan. Nanti bingung nagihnya ke siapa gitu kan ya. Nah, jadi kalau seperti ini, satu-satu, ini saudara lihat kalau tadi kan ini 1N ya, di sini N1, berarti ini kita gambarnya N gitu kan. Nah, kalau kayak gini, jadi hasilnya adalah, saya pakai warna lain ya, ini tuh masih susah. Adalah 1 ke N. Ini saya coret ya, Ini kan buat kotretan aja. Jadi satu pelanggan bisa banyak penjualan, tapi satu penjualan cukup satu pelanggan. Nah, gambarnya seperti ini relasinya. Nah, kalau relasinya 1 ke N, saudara, cukup di sininya, saya gambarkan ke bawah ya, Penjualan ini cukup relasinya adalah dengan satu pelanggan. Ini saya gambarnya kan atas ke bawah, ini saya turun pelanggannya di sini ya, saya kasih P ya. Nah, ini adalah 1 ke N. Kuning mungkin nggak begitu jelas ya. Jadi kita nambah lagi satu tabel pelanggan. Tinggal kita buat di sini pelanggan, ya. Annotationnya saya buang dulu. Nah, berbeda dengan ini ya. Kalau banyak ke banyak, ini kan jadi 1, 2, 3. Kalau ada 2 gini, 1 ke N, jadi cukup 2 aja. Ya, jualnya kan tadi udah dibuat. Kita tinggal buat pelanggannya, tinggal buat tabel pelanggan. Saya buat ID pelanggan. Saya buat nama pelanggan. Pacarnya segitu ya. Alamat pelanggan. Alamatnya ya. Mau ada teleponnya boleh, kalau nggak ada emailnya misalnya. Ini buat penjualan e-commerce misalnya ya. Alamat kok integer. Pacarnya, nama pelanggannya saya kasih 255. Ngikutin yang sebelumnya supaya panjang. Ini 255. Oke, kita copy email juga, anggap misalnya bisa sampai 255. Gitu. Pelanggan. Oke, kita buat nih sekarang. Create ya. Oke, perintahnya udah betul, execute. Nah, udah ada. Ya. Jadi saudara nanti bisa buat nih kayak gini, IRD. Coba ada contoh lagi nggak IRD yang seperti apa lagi? Tadi yang cabang nanti dia punya salesnya, kemudian punya mobilnya. Nah, mobilnya itu hubungannya dengan apa dia? Dengan stok gitu. Nah, akademik ya sekarang kita coba. Ya. Nah, sampai sini sudah bisa buat ini tabelnya nggak? Create table, simple ya create table ya. Yang penting sudah tahu tipe datanya. Kalau show table yang udah dibuat gimana Pak? Show table, tinggal select aja. Ini saya buang ya. Dibuat di tempat lain aja ya. Ini kan udah ada nih, saya tinggal select aja. Select bintang from tadi pelanggan ya, yang terakhir kita buat. Kosong datanya, kan belum ada. Pelanggan tuh ini ada kan? Mana tadi pelanggan? Saya buat di mana? Nah, pelanggan. Datanya masih kosong. Select aja kan? Sama seperti ini ya. Sini kan ada customer nih. Kalau sudah ada mah tinggal nama. Gimana cara ngisinya? Pakai perintah insert. Sudah kan udah belajar insert.
Jadi kalau misalnya ada soalnya, oke, buat IRD, kemudian nanti sudah buat perintah create-nya, create table-nya, kemudian sudah meminta memasukkan datanya, ya, masukkan datanya, ya, tinggal nanti lihat perintahnya, perintah insert, pakai insert into ya. Ini customer ada ya, kalau tadi saya pelanggan kan, pelanggan, oke, execute ya. Nah, kosong nih, oke, saya mau masukkan data, ya, tinggal insert into pelanggan. Kolomnya apa aja? Nah, saudara ini kan bisa dilihat nih insertnya. Tadi teh isinya apa aja ya pelanggan teh. Oh, ID pelanggannya. Oh, select saya. Insertnya kemana tadi? Keganti. Oke, nggak apa-apa, buat baru lagi. Insert into ya, insert into. Insert into pelanggan ya, insert into pelanggan, kemudian kita masukkan fieldnya mau apa aja. Tadi ada ID pelanggan ya, pelanggan, nama pelanggan, saya 2 aja ya, tadi kan ada alamat segala macam, ini supaya cepat aja. Value nya saya masukkan, ID pelanggannya adalah P01 ya, udah saya sembarang aja ginilah, ini supaya cepet aja. Koma, saya masukkan nama pelanggannya Teddy motor misalnya ya, run, masuk ya, ininya ada 1 ya. Oke, kita tinggal select aja. Maksudnya tambahin lah 1 lagi lah, namanya Ujang motor, masuk jadi 2 ya. Oke, kita select nih pelanggan, ada ya, ini masuk nih. Jadi di sini sudah bisa nanti membuat table, sudah buat table ya. Nah, biasanya kan orang membuat tuh IRD-nya dulu gitu kan. IRD-nya kebayang nih modelnya, nanti model ini diturunkan ke dalam relasi tabel ya. Nah, sudah tinggal buat script-nya. Create tadi ya, pakai create table. Mana ya tadi ya? Oh, udah kehapus create-nya deh. Oh, yang ini nih, create. Sampai sini ada pertanyaan. Saya kecepatan nggak? Oke, sekarang coba sudah latihan buat IRD-nya ya. Ini kan saya bikin data penjualan nih. Saya ingin data pembelian. Silakan, sudah. Nanti pembelian itu berhubungan dengan barang, berhubungan dengan entitasnya yang terlibat adalah barang, entitas yang terlibat itu adalah beli, ya, pembelian. Satu lagi entitasnya adalah supplier. Jadi ada 3 entitas, barang, pembelian, dan supplier. Oke, saudara boleh dikotret di kertas, silakan. Nanti tinggal tunjukin ke saya kalau udah. Bikin IRD-nya, ayo. Sudah bikin IRD, sudah bikin jenis relasinya. Atau relasi antar tabelnya. Oke, silakan. Saya berikan waktu 5 menit. Saya stop share aja, atau sudah mau lihat ini juga boleh. Jadi saya punya entitas barang, entitas pembelian, dan entitas supplier. Nah, nanti gambarnya bisa macam-macam. Saya pause dulu ya, ini. Saya stop share dulu. Saya pause dulu ya. Oke, ini contohnya gini ya, pembelian dengan barang. MKN. Oke, sekarang barang dengan supplier. Bisa nggak? Satu barang bisa banyak supplier. Satu barang. Misalnya kecap ABC.
Tapi suppliernya bisa banyak, mungkin nggak? Mungkin juga ya. Mungkin Pak. Mungkin kita beli yang lebih murah. Satu barang banyak supplier. Oke. Satu supplier mensuplai banyak barang nggak? Bisa Pak, bisa kayaknya. Satu supplier banyak barang. Kalau misalnya satu kasusnya beda produk gitu loh Pak. Ya, betul. Dia banyak barang. Bisa, banyak. Bisa. Jadi many to many. Many to many, bisa. Ya, saudara buat dulu aja many to many. Nanti kita lihat ya benar salahnya. Many to many. Gambarnya mana many to many? Many to many bukannya gini Pak, nggak pakai tanda panah. Ya. Kalau yang satu itu kan pakai tanda panah ya. Oke, many to many. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini kan ada entitas pembelian dengan supplier nih. Kamu kalau beli dari siapa? Kan kalau di sini kan ketahuan nih, barang ini suppliernya siapa kan? Betul nggak? Barang ini suppliernya siapa kan? Atau si supplier ini mensuplai barang apa aja, tahu kan? Lewat mana? Harusnya udah ada entitas penjual lagi Pak. Enggak, kan sini ada pembelian. Oh. Nah kan kita nggak hubungan dengan konsumen, kita hubungan beli. Jadi ketika si perusahaan itu beli ke konsumen, beli ke supplier, apakah relasinya ini dengan barang ini atau relasinya dengan pembelian? Nah pertanyaannya gitu ya. Nah kalau seperti ini, saudara model seperti ini, saudara nanti kan akan sulit nanti mencatatnya. Oh ini ada barang, katakanlah kecap ABC, suppliernya dari mana? Saya tahu suppliernya dari mana. Oh suppliernya ini, dari mana kita tahu suppliernya itu? Taunya sebetulnya adalah dari proses pembelian. Jadi ketika beli kita tahu suppliernya, dicatatnya ketika kita beli. Jadi bukan ketika barangnya sudah ada, kita catetin suppliernya gitu kan ya, jadi repot. Jadi ini relasinya nggak boleh ke sini, tetapi supplier ini relasinya dengan pembelian. Nah ini kamu pindah ke sini, pindahin ke sini, ke pembelian. Ya ini geser aja yang atas, yang ini. Ya bolehlah nanti geser aja, ini semua geser. Kenapa saya nggak di barang? Kalau di barang nanti saudara pusing. Ketika mencatatnya, ini barang udah ada nih. Kamu ini supplier belinya kapan ya? Di pembeliannya nggak ada catatan. Tahu-tahu ada barang aja di barang ABCD gitu kan, sudah bingung. Dokumennya kemana? Dokumennya nanti dengan pembelian seperti ini. Jadi ini relasi yang ini saya izinkan ini ya, saya akan minta akses remote, request remote, kasih remote saya. Udah di save? Oke, udah di save ya. Oke, udah. Saya bisa ya nge-remote ya. Nah udah, ini sudah pindahin aja ini ke sini relasinya. Yang baik ini. Nah gitu. Tinggal ini saya geser ya. Nah gitu. Nggak rapi lah ya, nanti dirapihkan lah ya. Nah, dengan seperti ini sudah akan enak. Satu pembelian bisa satu pembelian, satu supplier. Ya. Satu supplier bisa banyak pembelian. Gitu. Kasusnya sama seperti tadi pelanggan tadi.
Saya kalau tadi di pelanggan, satu penjualan pasti satu pelanggan kan kalau di fakturnya ya. Ini juga sama, satu pembelian suppliernya banyak nggak? Satu faktur. Saudara kalau beli kan, kalau beli gimana kalau belinya banyak ke supplier? Ya fakturnya nanti kan banyak, fakturnya banyak. Jadi satu faktur pasti satu vendor. Nggak mungkin di sini saya beli barang A, vendornya nanti dari X, Y, Z, nggak mungkin. Paling dari X. Nanti kalau saya beli barang yang sama lagi, tapi suppliernya dari Y, boleh, saya nanti ada bond berbeda lagi. Jadi ini relasi gini. Ini adalah relasinya adalah satu ke banyak. Coba gambarnya gimana satu ke banyak. Suppliernya satu, pembeliannya banyak. Bisa ngakses nggak? Kamu bisa ngakses nggak? Oh, Pak. Bisa. Ada tanda panah ke arah supplier Pak berarti ya? Betul. Satu, coba. Nah, gini. Ini yang lebih tepat dibanding yang kayak tadi. Kalau dibanding seperti tadi, saudara nanti kesulitan. Walaupun sebenarnya boleh yang seperti tadi, tetapi nanti kesulitan. Ketika ada barang nih, ini barang dari supplier mana, dokumennya saudara nggak akan dapat. Tapi kalau kayak gini, saudara punya dokumen pembelian. Dokumen pembelian itu bakal tertera di sana suppliernya. Jadi ketika pencatatannya gampang. Tapi kalau tadi suppliernya tadi ada di sini, pencatatannya saudara yang nggak memungkinkan. Jadi ketika nanti membuat sistem informasinya nggak memungkinkan. Gitu. Ini relasi yang lebih tepat. Ya. Nah, kalau saya tadi gambarkan, gabungkan dengan penjualannya, ya seperti ini. Nah, saudara coba bikin penjualan. Bikin di sini penjualannya, ini geser deh ke sini sebentar ya, supaya nanti agak bisa muatnya banyak. Nah, penjualannya taruh di sebelah sini, di kanannya, di kanan barang. Nah, oke. Yo, buat diagramnya. Hubungin dengan diamond lagi nggak? Dengan barang, iya, nyambung ke sini. Diamond. Menjual gitu kan ya. Sebenarnya ini barang dibeli gitu kan ya. Ya bolehlah membelilah atau menjual ya. Nah, panahnya aja diperbaiki. Penjualan, jangan penjual. Kalau penjual kan orangnya atau konsumen. Penjualan. Nah, buat lagi nanti konsumen di bawahnya. Konsumen. Mengkonsumsi berarti ya Pak? Ya, boleh lah. Atau sebetulnya cocoknya di sini menjual lah gitu kan. Kalau sini oh ya bolehlah mengkonsumsi lah, boleh. Nah, relasinya percis seperti ini. Satu konsumen bisa banyak penjualannya. Tapi satu faktur penjualan, ya kalau sudah punya faktur, mana ya saya nggak punya contoh faktur, saya bisanya ada. Satu faktur itu pasti cuma isinya satu konsumen aja. Saudara kalau lihat aja ya, belanja tuh ke supermarket, cuma satu tuh. Mana satunya bikin? Nih, yang ini satu. Satunya di bagian konsumen. Ini, ya ini. Bikin teks Pak? Enggak. Ini simbolnya kayak gini.
kayak yang supplier. Oh bikin. Iya, jadi simetri sebetulnya penjualan dengan pembelian itu simetri. Pak. Sorry. Gitu. Oke deh, kalau sudah udah ada IRD kayak gini, dibikin relasi antar tabelnya gampang. Ya. Nah, kalau tengah ini sebenarnya paling enak sebetulnya saya sebut gini, pembelian barang gitu kan ya. Jadi antara dua entitas ini lebih enak nih. Yang banyak ke banyak ya. Yang banyak ke banyak ya. Ini kan banyak ke banyak. Kasih namanya, jangan membeli, enaknya gini, pembelian barang gitu kan ya. Atau barang yang dibeli gitu kan ya. Kalau saya bacanya ada sini boleh barang yang dibeli. Supaya nanti enak waktu penamaannya. Pembelian barang gitu kan. Berarti ada dua. Nanti kalau seperti ini, ID yang ada di pembelian dengan ID barang pasti ada di sini. Saya lanjut nanti setelah ini ke itunya ya, ke primary key-nya ya. Ini diamond ini kasih namanya pembelian barang nih enaknya. Ya, pembelian barang. Kalau yang ini penjualan barang nih. Nah, yang ini ya. Pokoknya yang relasi banyak ke banyak lah. Kalau yang relasi satu ke banyak mah udah suruh nggak usah ambil pusing lah, kasih namanya apa juga gitu. Jadi karena ini penjualan barang situ. Ya gitu. Ya, kenapa? Karena yang banyak ke banyak ini menjadi tabel. Sudah nanti kalau memberikan diamondnya ini sembarangan, nanti bingung nanti waktu bikin jadi tabelnya gitu. Ya, kebayang ya ini ya. Ini paling umum lah penjualan pembelian ini. Nah, sekarang sudah nentukan ini primary key-nya. Di sini apa? Di pembelian. Paling gampang mah ID beli aja atau nomor pembelian. Di sini barang, ID barang boleh, kalau nggak kode barang atau nomor barang boleh. Di penjualan, ID penjualan gitu. Nah, di sini supplier ada ID supplier, sini konsumen ada ID konsumen gitu paling gampang. Ya. Jadi nanti sudah bikin entitas kan di sini. Mana entitas? Klik, saya bisa nyambung nggak? Ngeklik di sini. Nah, ini entitas. Kecil ya. Saya buat di sini ID ini. ID ini. Nanti di sini buat juga ID. Sudah tinggal copy aja ya. Copy, saya buat ID juga di sini. Oke. Copy. Copy, bikin paste. Apa ini bacanya? Paste here. Ya, nanti sudah buat di sini ID barang. Di sini nanti buat juga, di sini buat gitu. Ini IRD. Oke, yang lain udah lihat? Saya stop ya, stop sharing ya. Udah kebayang nggak? Di stop share, Pak. Nah, stop share lah. Coba yang lain udah buat nih, saya mau lihat yang buatnya di kertas. Munculin di layar. Siapa? Siapa yang mau munculkan? Tunjuk aja ya. Eriko. Eriko mana Eriko? Saya bikinnya di Visio, Pak. Nah, munculin visionya. Ini sebelum saya ubah, Pak. Nah, ini relasinya nggak boleh banyak ke banyak. Supplier dengan pembelian harus 1 ke N.
Ya, harus satu per N. Satu supplier bisa membeli atau kita bisa membeli satu supplier, pembeliannya bisa banyak dia atau ngejual lah kayak dia. Si supplier itu ngejual ke kita gitu kan ya. Kita yang beli kan gitu. Sudah lihat faktur pembelian? Ya. Untuk supplier bisa banyak pembelian. Satu pembelian hanya satu supplier. Satu faktur ya, satu faktur. Nah, ini MPN. Ini udah betul gini. Udah cuman gitu aja. Oke. Stop share ya Pak? Ya, stop share. Satu lagi ya, saya mau ini ya, sebelum kita akhiri ya. Saudara nanti bisa bikin ada Theo pakai kertas atau pakai apa Theo? Teofano. Saya di Word. Munculin. Teofano munculin di Word-nya. Ya, boleh lah gambar gitu lah ya. Oke. Sip. Udah ngerti lah ya ininya ya. Sudah nanti tinggal buat perintahnya. Boleh stop share. Ya. Nah, nanti sudah tinggal Ibu Marisa udah sampai ke create table kayak gitu nggak? Ke sintaknya belum ya? Hanya buat sampai IRD aja. Ya, Bang. IRD aja Pak. Sampai IRD Pak. Oke, IRD. Nah, satu aja saya tunjukin sebentar ya. Kalau saudara punya IRD, saya show deh ya. Tadi saya udah ngegambar, cuman kehapus. Saya pakai whiteboard ya. Nih. Saudara kalau IRD tadi kan ada barang, ada barang. Saya buat barang ya. Ini barang. Kemudian sudah buat ini pembelian ya atau penjualan lah boleh ya. Saya pakai penjualan lah ya. Penjualan sama aja. Ini penjualan. Nah, saya bikin relasi kan gini kan. Ini relasinya M ke N ya. N ke N, M ke N atau M ke N boleh lagi nih ya. Nah, di sini kan saya punya ID. ID penjualan ya. Ini saya punya ID-nya. Aduh, nulisnya susah. ID penjualan ya. Saya kasih kode IDP ya, IDP. P-nya agak panjangan dikit. Saya punya atribut lagi. Ini atributnya kan harusnya nyambung gini ya, atribut. Nah, ini IDB ya. ID barang gitu kan ya. Nulisnya maaf ya, tulisan saya jelek. IDB ya. Nah, ini kalau di dalam relasi antar table, IRD, kalau kita bicaranya IRD, ya, ini kan banyak ke banyak nih, banyak ke banyak. Saudara di sini nggak perlu buat dua kayak gini. Ini yang kadang-kadang ini konvensi aja ya. Sebetulnya di sini saya punya IDB. Saya punya ID, satu ID penjualan. Ya. Nah, ini ID ini pasti ada di dalam sini sebetulnya. Tetapi di dalam IRD ini tidak digambar. Karena otomatis. Jadi kalau bentuknya N ke N, pasti ID di sini yang primary key di sini dengan primary key sini pasti ada di sini. Ininya tidak digambar. Ini yang saudara perlu ketahui. Ya. Ini tidak digambar. Tetapi kalau nanti kelihatan kalau saya membuat namanya relasi tabel, saya buat relasi tabel di bawah ya. Saya bikin tabelnya nih, saya bukan tabel ya. Saya tabel.
Tabelnya itu nanti pasti di sini adalah ada ID barangnya. Ini tabel yang ini ya, barang tadi ya. Penghapus, salah saya nulisnya nih. Penghapusnya eraser. Saya hapus dulu ya. Oke. Mana ya pen teh? Pen ya ini ya. Nah, di sini pasti nanti kok penghapus lagi. Pennya mana pen? Pennya. Kok penghapus? Sebentar ya. Ini mana milih annotate-nya? Whiteboard-nya udah. Saya mau udah ada nih. Nah, saya nanti kan akan punya di sini IDB ya. ID barang. Nah, nanti kan saya punya tabel lagi nih. Kalau relasinya kan banyak, pasti ini jadi suatu tabel. Ini namanya penjualan barang tadi yang saya sebut ya. Ini penjualan, N-nya kurang. Ya, penjualan barang lah gitu kan ya. Tulisannya jelek nih. Ya. Nah, kalau tabel-tabel nggak dipakai garis-garis kayak gini, ini bukan pakai garis gini. Dia nggak pakai diamond kayak gini, bentuknya kayak gini. Jadi ini entitas, ini relationship. Ya, entitas, relationship. Jadi kalau di IRD nyebutnya entitas, ini relationship. Tapi kalau di relasi antar table ini kita nyebutnya table. Semua table. Relationship ini akan diterjemahkan menjadi table. Ya. Jadi gambarnya kayak gini. Saya pakai 1 ke N juga boleh ya, atau nanti kalau mau pakai panah juga kalau nggak gini. Jadi ini 1 ke N. Gambarnya gitu ya. Ini jadi N ke 1. Nah, ini yang saudara perlu pahami. Ini adalah penjualan tadi ya. Nah, sama ini kan saya punya ini ID, saya gambar ya, sini ada ID penjualan ya. Nah, ini bakal muncul di sini. Dua-duanya pasti ada di sini. Ya. Ini kan punyanya ini nih, ini punyanya ini gitu kan ya. Ini adalah ID B. Punyanya barang. Dan di sini ada ID P, ID penjualan. Gitu. Nah, di relasi table, saudara harus munculkan yang ini. Tetapi di IRD, ini biasanya tidak ada. Tidak dimunculkan, saya hapus. Ini yang saudara perlu ketahui ya ketika relasi banyak ke banyak ya. Jadi kalau pasti di sini dia punya primary key, di sini itu pasti ada key ini itu pasti ada dua-duanya di sini. Tapi nggak digambar. Ini kalau banyak ke banyak ya. Sudah boleh capture ya, boleh capture. Satu lagi saya jelasin kalau 1 ke banyak, satu lagi deh terakhir ya. 1 ke banyak. Gambarnya di mana ya? Ini saudara udah capture ya? Kalau nggak nanti boleh lihat videonya aja ya. Oke, ini relasinya 1 ke banyak. Udah saya hapus aja ya di sini ya. Yang 1 ke banyak itu tadi supplier. Saya hapus aja ini. Nah, enak supaya cepat saya bikin. Nah, ini relasinya supplier dengan konsumen, customer ya, customer dengan penjualan. Nah, ininya saya harus munculin lagi whiteboardnya. Oke, ya, ini saya punya konsumen ya, ini saya punya penjualan ya, tadi penjualan. Nah, ini relasinya ada 1 ke N. Di sini saya punya ID K.
Saya punya ID penjualan. Nah, kalau saya gambar, ya, ini relasinya nggak akan ada gini. Ini tep. Nah, saya hapus. Ini relasinya jadi, nah, saya lagi cari pennya nih. Jadi penghapus nih. Harus di close dulu deh. Nah, kembali lagi ya. Nah, ini relasi kita gitu. Ini relasinya 1 ke N. Sudah bisa lihat bedanya ya kalau 1 ke N. Di sini punya ID barang. Saya ini punya penjualan. ID penjualannya pasti tetap ada. Nah, yang 1 ini pasti ada di sini. Ketarik. Jadi nanti saya akan bakal punya namanya di penjualan ini ya. Sorry, ini bukan barang deh. Saya sebutnya ini bukan barang. Ini yang ini adalah konsumen. Anggap seperti atas ya. Bentar, ini saya belum muncul. Nah, whiteboardnya muncul. Ini anggap konsumen ya. Kita bicaranya konsumen. Jadi saya punya ID konsumen. Ya, ID konsumen. Nah, kalau 1 ke N, yang 1 ini ID ini primary key di sini pasti ketarik di sini. Jadi kalau di sini kan nggak digambarkan, cuman gini ya. Ya, apakah di sini ada ID konsumen nggak? Kalau kita gambar seperti ini, ada ID konsumen di sini. Cuman di IRD tidak digambar. Itu aja yang sudah perlu ketahui. Di sini nanti kelihatan sebetulnya di sini adalah punya ID konsumen. Nah, gini. Di IRD nggak kelihatan, tapi di relasi tabel kelihatan. Makanya tadi ketika membuat nih, tadi saya membuat nih di sini statement ya. Waktu saya membuat penjualan ya, tadi kan banyak. Kalau nanti pelanggan nih di sini, tadi saya kan ada jual barang nih, yang jual barang ini ya. Kalau kita lihat nih jual barang, saya buka dulu ya. Ini whiteboardnya coba saya minimize dulu. Nah, saya kembali lagi. Saya akan lihat yang jual barang. Select, ini nggak ada hasilnya. Saya harus insert dulu supaya saudara nanti bisa lihat ya. Insert into jual barang. Saya lupa kolom-kolomnya apa aja ya. Ya. Nah, di jual barang ini pasti nanti dia ada ID barangnya, ada ID jualnya dia. Ya. Relasinya dengan kayak gitu. Saya whiteboard lagi, mana whiteboardnya hilang lagi. Nah, ini whiteboard. Ini kalau konsumen dengan penjual. Ya. Ini aja yang saudara perlu ketahui nih. Kalau 1 ke banyak, pasti yang ini akan ketarik ke sini. Ada di sini. Jadi kalau ada pertanyaan, apakah di sini ada ID konsumen nggak? Sudah lihat ini, ada. Ya, oke deh. Dari saya cukup sekian buat hari ini. Ada pertanyaan, saya stop share. Nah, berarti satu lagi saya nih tinggal 1 pertemuan buat pengganti. Saya nanti hari Sabtu kalau nggak Minggu ya. 1 minggu saya buatkan latihan. Saya nanti simpan di Google Classroom buat latihan aja. Oke, ada pertanyaan? Tambah bingung nggak? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup. Ya, hari ini. Absensi udah ya, absensi ya. Nanti Michael Sebastian bantuin saya. Saya tutup dulu dalam doa ya. Bapak kami. Baik, Pak. Ya, oke, makasih. Ya. Bapak kami dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami sudah belajar mengenai IRD, relasi table, kemudian membuat tabel juga. Mungkin ada beberapa teman yang masih belum jelas. Nah, biarlah mereka juga nanti bisa belajar dari materi yang sudah diberikan supaya pemahamannya baik
Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, kami mengucap syukur untuk semuanya. Amin. Ya, teman-teman, sampai ketemu lagi. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih Pak. kasih. Ya, Pak, untuk kelas pengganti itu jadinya bagaimana ya Pak? sudah tinggal ngerjain tugas saja. Oh, Ya. baik Pak. Terima kasih Pak. Ya, nanti Makasih, saya Makasih, post Pak. di ini ya, di Google Classroom-nya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yuk. Thank you Michael ya. Pak. Oke. Ya dicoba ya soal-soal yang tadi ya teman-teman ya.